Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Tempat kamu bisa mendapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar dunia perkuliahan dan berita-berita terbaru yang sedang viral di Indonesia. Di video kali ini kita akan masuk ke sesi Bincang-Bincang Manggu. Dan di video kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat di Indonesia, yaitu impor beras Indonesia dari India. Apakah Anda ingin memahami lebih dalam tentang sistem ekonomi di Indonesia? Buku Perekonomian Indonesia adalah pilihan yang tepat. Buku ini membahas berbagai aspek ekonomi secara lengkap, sistematis, dan mudah dipahami, mulai dari kebijakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tantangan global, hingga prospek masa depan ekonomi Indonesia. Cocok untuk pelajar, mahasiswa, akademisi, pengusaha, hingga siapa saja yang ingin memperkaya wawasan ekonomi. Dengan buku ini, Anda akan lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kabar baik, saat ini buku Perekonomian Indonesia sedang diskon spesial. Harga normal Rp65.000, kini hanya Rp58.500. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan buku berkualitas dengan harga lebih hemat. Stok terbatas, pesan sekarang juga dan tingkatkan pemahaman Anda tentang perekonomian Indonesia. Hanya tersedia di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Jangan sampai kehabisan. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional, Indonesia kembali menjajaki peluang impor beras dari India. Hal ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan bilateral di Brasil pada November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan harapannya untuk menyelesaikan kesepakatan impor beras guna mengamankan stok pangan nasional. Meski demikian, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pengadaan beras dari luar negeri. Toh bukannya Indonesia itu surganya tanaman. Kita tanam apapun pasti jadi tumbuhan. Kenapa harus impor pangan dari luar negeri? Pemerintah lebih mengedepankan strategi swasembada pangan dengan mencetak sawah baru seluas 750 hektar serta mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa India saat ini lebih memilih skema kerjasama business to business atau B2B dibandingkan government to government atau G2G, bukan glad to glow ya. Selain itu, India juga menerapkan kebijakan pembatasan ekspor beras untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam negeri mereka. Kebijakan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam upaya mengamankan pasokan beras melalui impor. Meskipun demikian, Indonesia tetap mempertimbangkan impor 1 juta ton beras dari India pada tahun 2025 untuk memastikan ketersediaan pangan, terutama karena produksi beras dalam negeri mengalami penurunan sebesar 2,43% pada tahun 2024. Penurunan ini dipicu oleh perubahan pola cuaca, termasuk musim kering berkepanjangan yang menyebabkan penundaan musim tanam dan panen. Ekspor dan impor adalah dua aspek penting dalam perdagangan internasional yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan devisa serta meningkatkan daya saing industri domestik. Nah, sebaliknya, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara optimal
di dalam negeri. Dalam konteks beras, impor dilakukan ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan kebijakan ekspor dan impor agar ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia. Selain mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri, kerjasama dengan negara lain seperti India menjadi salah satu strategi cadangan jika produksi domestik belum mencukupi. Keputusan akhir terkait impor beras ini tentunya akan mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk kondisi pasar global, kebutuhan domestik, serta keberlanjutan sektor pertanian nasional. Apakah impor beras dari luar negeri, salah satunya India, adalah solusi terbaik untuk ketahanan pangan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya.